Karena gue percaya satu hal guys. Ini gue percaya satu pepatah kuno ya yang ada di Indonesia ya. Katanya surga itu di telapak kaki ibu. Nah jadi akhirnya gue juga minta konsultasi dengan mama gue. Dan akhirnya surprisingly entah kenapa mama gue bilang katanya dia lebih srek kalau gue berangkat ke Kanada katanya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel gua Opini Darwin. Dan dalam video kali ini gua akan share mengenai kenapa akhirnya gue pilih pergi ke Kanada daripada ke Australia ya. Karena gue sebenarnya waktu itu ada opsi untuk pindah ke kedua negara itu. Dan akhirnya gue pilih ke Kanada. Oke, mau tahu lebih lanjut? Simak videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan juga bantu untuk sebarkan. Oke? Oke guys, jadi kurang lebih ceritanya seperti ini ya. Gue apply PR ke Kanada itu pada tahun 2014. Tepatnya di bulan Agustus tahun 2014, gue submit aplikasi gue ke Kanada ya. Nah, cuman ya, karena ini masih menggunakan skema lama ya, belum dengan menggunakan express entry ya. Saat itu tuh ya, berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah apply PR ke Kanada zaman dulu, itu proses di-approve-nya itu lama sekali. Jadi bisa menunggu sampai 4 tahun, sampai 5 tahun. Nah, jadi kalau seandainya waktu itu gue apply PR tahun 2014, di Agustus 2014, gue ada chance atau kemungkinan baru bisa berangkat ke Kanadanya itu mungkin 4 atau 5 tahun kemudian. Mungkin tahun 2018 atau tahun 2019. Sehingga gue mikir, waduh, kalau selama itu bisa jadi kemungkinan gue udah keburu ilfeel atau udah keburu jadi malas lagi nih kalau mau migrasi ke Kanada nih ya. Nanti pas 4 tahun atau 5 tahun kemudian ya. Nah, akhirnya gua melihat juga potensi untuk apply PR ke Australia waktu itu setelah gue submit dokumen ke Kanada ya. Nah, ternyata dengan skill, dengan pengalaman kerja, dengan kemampuan bahasa Inggris, yaitu tes IELTS-nya ya, gua memenuhi juga untuk apply PR ke Australia waktu itu. Jadi, di sekitar bulan Januari 2015, gua pun submit dokumen ke Australia. Yang gua nggak sangka itu ialah aplikasi PR ke Kanada. Yang dimana tadinya gua denger-denger itu historinya bisa 5 tahun baru di-approve. Ternyata di bulan Maret 2015, gua dapet surat. Nah, suratnya itu dari imigrasi Kanada yang menginformasikan bahwa gua dipersilahkan untuk melakukan medical check-up. Dan gue ingat waktu itu medical check-up-nya harus dilakukan di rumah sakit rujukannya Embassy Kanada ya. Yaitu rumah sakit Bintaro ya. Jadi gue bersama istri dan anak harus melakukan medical check-up di sana di bulan Maret 2015 tuh. Gue juga bingung, kok bisa secepat itu. Dan banyak teman-teman yang pada share, wah kalau udah dipanggil medical check-up itu udah cepet. Yang Australia jalan, yang Kanada jalan. Ya, medical check-up hasilnya disubmit langsung ke imigrasi Kanada gitu ya di bulan April 2015. Nah, ya udah, gua tunggu lagi deh. Nah, yang Australia ini berjalan dengan cepat ternyata. Di bulan Juni 2015 ada kabar yang menyatakan bahwa karena gua waktu itu menggunakan sponsorship dari state ya, dari New South Wales ya. Jadi gua apply dulu untuk states nominations. Dan waktu itu di bulan Juni dengan lancar di-approve oleh State of New South Wales. Gue di-approve, jadi ada poin tambahan gitu ya untuk yang Australia-nya. Nah, tiba-tiba di bulan Juni itu pun dari pihak Kanada memberikan email menginformasikan bahwa ya, aplikasi kamu sudah selesai. Kami sudah siap untuk memberikan visa PR kamu. Hah? Saya juga kaget, di bulan Juni 2015 ya. Jadi belum sampai setahun sudah disuruh submit visa ya. Kirim pakai VFS ya waktu itu ya untuk ke Singapura ya. Jadi akhirnya kita submit deh di bulan Juni waktu itu ya. Setelah itu di bulan Juli kami terima kembali paspor yang sudah ada visa PR-nya ke Kanada. Nah, itu menjadi momentum tuh. Gue sebenarnya bingung waktu itu, aduh ini gimana nih ya. Australia
lagi jalan, Kanada di approve. Gua harus pilih negara mana nih akhirannya. Nah, akhirnya gua melakukan beberapa research dan juga gue melakukan pemikiran yang begitu, mumet waktu itu ya, sampai stres gue, sampai sakit waktu itu ya, mumet mikirin nih harus pindah ke negara mana nih, Kanada atau Australia. Nah, akhirnya gue akan share ke kalian nih pertimbangan-pertimbangan apa yang menyebabkan akhirnya gue pindah ke Kanada ya. Ikutin videonya ya, oke? Oke guys ya, sebelum itu gue disclaimer dulu ya, bahwa ini pertimbangan gua secara pribadi loh. Tiap orang case-nya akan beda-beda ya. Nah, ini berdasarkan pemikiran gua, berdasarkan pertimbangan gua, dan juga berdasarkan nasihat dari orang tua gua ya. Jadi ini nggak bisa dijadikan patokan rata buat kalian semua ya. Seandainya ada di antara kalian yang akan mempertimbangkan antara Australia atau Kanada ya. Nah, mengenai Australia ya, beberapa hal yang gue pikirkan mengenai Australia satu ialah yang jelas jarak. Seperti kita ketahui, jarak dari Indonesia ke Australia dibandingkan dengan Kanada itu jauh sekali ya. Kita kalau naik pesawat dari Jakarta ke Sydney paling 6,5 jam sampai 7 jam. Ya nggak? Udah sampai. Jadi kemungkinan untuk jet lag nggak lah ya. Dan juga tiket pesawatnya jauh lebih murah mungkin ya. Nah, sedangkan ke Kanada, seperti yang kalian tahu ya, ini berdasarkan pengalaman gua, kalau kita lewat jalur Hong Kong, dari Jakarta ke Hong Kong aja udah 4-5 jam ya. Terus transit di Hong Kong bisa 4-5 jam lagi, tergantung airlines-nya. Nah, dari Hong Kong sampai ke Toronto itu bisa sekitar 15-16 jam lagi. Aduh, itu udah capek di jalan guys. Dan yang kedua itu pasti kita kena jet lag. Jadinya teler deh ya. Jadi waktu aja udah habis bisa 2 hari tuh untuk penerbangan dari Jakarta sampai Toronto. Nah, itu consideration gue pertama. Waduh, Australia nih unggul nih waktu itu secara jarak, ya kan? Lalu yang kedua ialah mengenai faktor hawa, ya kan? Seperti yang kita ketahui, Australia hawanya jauh lebih enak dibandingkan Kanada. Bagi kita orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan hawa panas ya, tentunya ya. Karena gue pernah tinggal di Sydney ya, di Australia, waktu masih kecil ya. Jadi gue pernah tahu lah, kalau di Sydney tuh kalau lagi winter ya, sedingin-dinginnya lagi winter tuh gue nggak perlu pakai long john ya di dalaman gue gitu ya. Gue nggak perlu pakai jaket yang tebel banget kayak Canada Goose gitu ya. Nggak perlu sampai seperti itu ya tebelnya ya. Nah, sedangkan kalau di Kanada ini kan, di Toronto aja ya, yang mungkin kotanya nggak terlalu sedingin kayak di Saskatchewan gitu ya, atau seperti di Winnipeg gitu ya. Itu aja tetap kita harus pakai long john kalau lagi snowstormnya lagi parah gitu ya, lagi extreme weather ya. Karena kadang-kadang Toronto bisa ada extreme weather bisa sampai minus 30 gitu loh. Bisa dalam 1-2 hari itu bisa feels like-nya sampai minus 30 guys. Jadi kalian kalau nggak proper clothing itu bisa hipotermia ya. Nah, jadi secara consideration hawa juga, sebenarnya Australia lebih unggul nih ya dibandingkan dengan Kanada gitu ya. Nah, ini teman saya yang lagi baru datang nih ke Kanada ya. Dia dulu pernah sekolah di Melbourne. Dia cerita di Melbourne tuh nggak pernah ada snow di kotanya. Sedangkan Vancouver yang kota terhangat aja ada snow-nya. Jadi secara hawa Australia jauh lebih baik gitu ya. Saya ini punya saudara di Australia lagi ya. Saya punya 2 tante ya yang sudah menjadi warga negara Australia. Karena dua-duanya kebetulan kawin sama orang bule ya. Orang bule Australia ya. Dan juga saya punya, kan tante saya punya anak kan, berarti itu sepupu saya ya. Dan saya punya 4 sepupu yang kurang lebih sepantaran. Jadi saya kalau berangkat ke Australia itu udah enak. Seenggaknya saya masih punya keluarga. Nggak saya nuclear family sendiri. Saya punya 2 auntie dan juga punya 4 cousins gitu ya. Jadi saya udah mikir kadang-kadang enak juga sebenarnya ya kalau ke Australia gitu ya. Dan juga saya mempunyai beberapa teman SMA saya yang ketika lulus mereka akhirnya kuliah ke Australia. Jadi saya punya banyak teman juga yang udah saya tahu dari Indonesia nih sebenarnya. Sebenarnya banyak keunggulan juga dari Australia ya. Padahal Australia banyak faktor-faktor yang unggulnya ya. Tapi kenapa akhirnya gue pilih Kanada? Nah, inilah beberapa faktor yang akhirnya menyebabkan gue decide Kanada beserta dengan istri gue dan anak gue ya.
Tentu saja gue waktu itu nggak melakukan keputusan ini dengan sendiri. Gue diskusikan dengan istri gue, ya, yang jelasnya ya. Dan terakhir juga gue diskusikan dengan mama gue, ya. Satu, Kanada itu lokasinya dekat sekali dengan Amerika Serikat, ya. Negara yang berbatasan, tetanggaan, ya, seperti Indonesia dan Malaysia, gitu ya. Atau North Korea dan South Korea, gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, karena negaranya ini berdekatan dengan Amerika, jadi ada beberapa hal yang mendukung ya perekonomian Kanada ini maju ya guys ya. Jadi Kanada ini merupakan salah satu negara yang mengekspor barang yang cukup banyak sekali ke Amerika ya. Walaupun mungkin belum sebanyak China ya, karena China secara cost jauh lebih murah gitu ya. Nah, jadi di Kanada ini banyak industri yang hidup karena banyak produknya itu diekspor ke Amerika ya. Dan ini buktinya ialah di tempat kerja gue sendiri. Gue kerja di perusahaan manufacturing, metal manufacturing, dan hampir 80% salesnya itu diekspor ke Amerika ya guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi secara industri ya, secara perekonomian Kanada ini hidup sekali. Karena banyak sekali barang-barangnya yang diekspor ke Amerika. Tidak perlu menggunakan kapal laut, tidak perlu menggunakan pesawat udara, pakai truk juga bisa, overland, ya nggak? Nah, jadi itu salah satu faktor utama. Nah, yang kedua ialah karena Kanada dan Amerika ini tetanggaan, jadinya tempat buat jalan-jalannya pun jauh lebih banyak, ya kan? Nah, kalau di Australia, ya kita kalaupun mau bisa ya pergi ke New Zealand gitu ya, ataupun mau ke Southeast Asia itu masih bisa, tapi kan tetap harus naik pesawat. Nah, kalau kita tinggal di Kanada, selain kita mau overland di Kanada ya, road trip ya, seru sih kalau road trip di sini ya. Road tripnya tuh jauh-jauh ya guys ya. Kayak gue sekali jalan kalau mau ke Ottawa aja bisa 450 kilo. Itu bisa sekitar 4 jam driving. Ke Montreal bisa sekitar 800 kilo gitu ya. Itu bisa sekitar 8 jam gitu nyetir ya. Nah, tapi bukan hanya ke Kanada aja gue bisa overland tripnya ya, gue bisa nyetirnya. Gue bahkan kalau mau gue bisa sampai ke Los Angeles kalau nyetir, kalau sanggup juga bisa. Kalaupun mau ke Florida, ke Miami juga bisa ya nyetir. Jadi scope buat jalan-jalannya tuh banyak sekali guys kalau di Kanada ya. Dan juga kalau mau ke Europe juga lebih dekat ya kalau naik pesawat dibandingkan kalau dari Australia ke Europe gitu. Jadi itu salah satu faktor juga ya. Ini tapi ya namanya kita sebagai manusia kan pasti bercita-cita pengen jalan-jalan juga dong. Bukan hanya migrasi dan terus kerja dan kerja dan kerja gitu ya. Kita butuh refreshing juga ya. Jadi itu faktor keduanya guys. Nah, faktor berikutnya itu berkaitan dengan anak gua ya sebenarnya ya. Jadi anak gua waktu di Jakarta itu ya, dia itu punya problem dengan hawa ya. Dia nggak kuat dengan hawa panas ya. Jadi kan seperti kita ketahui kalau di Jakarta itu kan hawanya panas sekali sehingga anak gampang keringetan ya. Nah, anak gue tuh dulu kasihan ya, dia tuh sering banget keringetan, gak tahan panas ya. Jadi akhirnya kulitnya tuh sering berontosan kayak apa, keringat buntot gitu ya. Kalau istilahnya bahasa Jakartanya biang keringet ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi sering berontosan, kepanasan gitu ya. Dan terus tangannya suka merah-merah gitu ya, kayak orang alergi gitu ya. Jadinya, aduh, gue cukup sedih juga ya waktu itu ya. Aduh, ini gimana nih dengan dia ya. Dia sering kepanasan gitu ya, nggak kuat panas dia ternyata ya. Jadinya ya, oke, kalau gue ke Australia, Australia kan lebih banyak panasnya daripada dinginnya ya. Dan panasnya juga cukup nyengat karena gue tahu di Sydney kalau panas weather bisa 40 derajat lebih kan. Nah, gue pikir ya udahlah, kalau ke Kanada, walaupun Kanada summernya juga Toronto kadang-kadang panas, tapi cuma sebentar, lebih banyak dinginnya. Nah, akhirnya gue consider untuk pilih di Kanada gitu ya. Nah, gue itu waktu itu pertimbangannya begini guys ya. Gue kan mikir gue juga harus punya backup plan ya, alternative plan. Seandainya gue migrasi dan akhirnya gue gagal dan harus pulang ke Indonesia, seenggaknya ada suatu ilmu yang harus gue dapet di Australia atau di Kanada waktu itu. Jadi gue tadinya plannya begini ya guys, kurang lebih pahit-pahitnya begini nih. Misalkan gue udah ke Kanada atau Australia, terus kerjanya nggak bisa kerja sesuai bidang dan gue harus kerja kasar. Nah, pas gue kerja kasar, gue akan manfaatkan fasilitas yang ada sebagai PR, yaitu gue mau sekolah sebagai domestic student. Gue akan sekolah sampai tinggi, sampai misalkan master dan PhD gitulah.
Nah, jadi gue coba compare nih antara kalau di Australia dan Kanada. Nah, seandainya gue sampai harus pilih jalur alternatif itu, gue kuliah master dan PhD, terus gue pulang ke Indonesia, ya, gue ternyata akan lebih murah biayanya untuk kuliah di Kanada untuk PhD dibanding kuliah PhD di Australia, guys. Nah, jadi itu salah satu faktor juga kenapa akhirnya gue decide Kanada, ya. Nah, faktor berikutnya lagi yang gue coba research ialah Kanada ini ternyata sangat welcome sekali ya terhadap new immigrants, guys, ya. Dan ini pembuktiannya dengan banyak sekali organisasi yang dibentuk ya, di mana organisasi ini membantu untuk new imigran yang baru datang ke Kanada untuk settle down di sini, ya. Seperti kalau kalian, mungkin ada beberapa kalian yang pernah nonton kisah perjuangan gua ya, dulu waktu melamar kerja ya, di channel Indo di Toronto ya, di mana gua itu ikut sekolah yang namanya Brian J. Fleming ya. Nah, Brian J. Fleming itu pun merupakan salah satu organisasi yang dibentuk ya dengan tujuan untuk menolong new immigrant untuk bisa beradaptasi dengan kultur kerja di Kanada gitu ya. Nah, sedangkan di Australia, gue tanya teman-teman gue yang ada di sana dan juga gue coba research lewat Google, nggak sebanyak kalau ada di Kanada. Nah, faktor yang terakhir ini adalah faktor yang berkaitan dengan orang tua, guys. Jadi setelah gue diskusi dengan istri dan anak ya, gue juga diskusikan dengan mama gue ya, karena bokap gue udah gak ada ya, guys ya. Nah, gue diskusikan dengan mama gue nih. Waktu itu gue bilang ke mama gue bahwa ini kalau Australia dengan Kanada, pertimbangannya ialah kalau mama gue mau berkunjung nih, akan lebih gampang kalau ke Australia dibandingkan ke Kanada secara penerbangannya ya kan. Nah, akhirnya gue tanya ke mama gue, restu dari mama gue itu ke negara mana? Australia atau Kanada ya? Karena gue percaya satu hal, guys. Ini gue percaya satu pepatah kuno ya yang ada di Indonesia ya. Katanya surga itu di telapak kaki ibu. Nah, jadi akhirnya gue juga minta konsultasi dengan mama gue. Dan akhirnya surprisingly, entah kenapa mama gue bilang katanya dia lebih srek kalau gue berangkat ke Kanada, katanya. Dia bilang begitu. Nah, gue tanya pertimbangannya apa? Ya namanya kalau orang tua ya, dia bilang, enggak lah, katanya pakai feelingnya dia. Dia lebih sreknya kalau gue berangkat ke Kanada, guys. Oh gitu ya. Nah, ya udah, akhirnya ini menjadi salah satu faktor yang akhirnya gue pertimbangkan, ya. Gue diskusikan dengan istri gue lagi, dengan anak gue lagi, dan akhirnya berangkat deh kita ke Kanada ya. In the end semuanya ini berjalan dengan baik dan atas pimpinan yang di atas akhirnya gue tak disangka udah 6 tahun nih, guys ya. Di akhir tahun 2021 ini gue akan sudah tinggal selama 6 tahun di Kanada ya, guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu, guys, pertimbangan kenapa akhirnya gue pilih Kanada dibandingkan dengan Australia. Tentu saja pengalaman tiap orang akan beda-beda ya. Nah, kalau ada di antara kalian yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar atau follow Instagram gua ya, opini_Darwin. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bantu sebarkan. Oke?